Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Hidayat, Prodi P3RA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode belajar trial and error. Trial and error adalah metode dasar pemecahan masalah. Hal ini ditandai dengan upaya berulang dan bervariasi yang dilanjutkan sampai berhasil atau sampai praktisi berhenti mencoba. Edward Lee Thorndike adalah penggagas teori belajar coba-coba berdasarkan temuan yang dia tunjukkan bagaimana mengelola percobaan coba-coba di laboratorium. Dalam eksperimennya yang terkenal, seekor kucing ditempatkan dalam serangkaian kotak teka-teki untuk mempelajari hukum efek dalam pembelajaran. Dia merencanakan untuk mempelajari kurva yang mencatat waktu untuk setiap percobaan. Pengamatan kunci Thorndike itu pembelajaran yang dipromosikan oleh hasil positif. Yang kedua, metode belajar reward and punishment. Metode reward and punishment adalah metode pembelajaran interaktif antara guru dan siswa yang menerapkan sistem pemberian hadiah bagi siswa yang aktif dan benar-benar dalam menjawab soal latihan, dan sebaliknya memberikan hukuman bagi siswa yang tidak aktif dan siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, metode belajar modeling. Teori belajar modeling merupakan teori dikemukakan oleh Albert Bandura, di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Dengan kata lain, semua pembelajaran tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba atau instan. Contoh aplikasi teori belajar Bandura adalah ketika seorang anak belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas yang dia anggap kurang menarik. Dan yang keempat, metode belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh G.G. dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Teori ini sangat mementingkan adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Dalam proses pembelajaran, input ini bisa berupa alat peraga, gambar, atau cara-cara tertentu untuk membantu prosesnya belajar. Salah satu contohnya penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.